Oke, halo guys, kembali lagi di channelku Queen Tarot Semesta. Di depan kalian sudah ada 3 file ya, sesuai request beberapa teman subscriber. Kak bikinnya 3 file. Oke, jadi di 3 file ini ya akan ngebaca tentang apakah dia benar-benar menginginkanku. Apakah dia benar-benar menginginkanku. Oke, karena ini hanya bersifat fun reading, jadi sekali lagi mohon bijak dalam menanggapi setiap masukan atau setiap yang aku bacakan di dalam sini ya, karena bisa saja resonate, bisa enggak gitu, tergantung dengan energinya yang ada dan keluar di dalam readingan kali ini. So karena ini hanya fun reading dan aku udah nyiapin minum nih, karena aku bakal bikin readingannya agak lumayan panjang. So ada 3 file ya, apakah dia menginginkan dirimu. Dari file 1 kita mau dari kanan ya, dari sini, tengah, dan situ. Oke. Sebelum itu kalian berdoa dulu, karena ini untuk buat happy aja, buat fun aja. Jadi aku minta kalian untuk lebih kayak dibawa enjoy, dibawa have fun, dibawa seru-seru aja gitu. Oke, kalau gitu bisa aku mulai ya untuk pembacaan reading hari ini. Oke, file 1, 2, dan 3. Aku mau coba edit sekali-sekali, kita lihat editanku baik bagus gak ya gitu. So ini file 1, 2, 3 kita gunakan. Langsung mulai dari file nomor 1. Oke, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat Alpha aja. Oke? Karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan per hari cuma 3 orang. Oke guys, semoga kalian terhibur sama readingan ini. Kita langsung mulai dari file nomor 1 yang ada di sebelah kanan. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, ini yang pilih file 1. Oke, kita dapat apa ini? Wow, ada The High Priestess. Kita dapat balancing. Oke. Lalu kita dapat Four of Autumn. Oke, so aku ngeliat untuk file pertama. Jadi, apakah dia menginginkan dirimu? Iya, dia menginginkan kestabilan terlebih dahulu. Tapi kenapa? Karena sepertinya saat ini kondisinya dia lagi fokus pada jiwa dia, misi hidup dia gitu. Dia lagi fokus ngebalancing diri. Ini aku ngebaca energi dia ya. Dia lagi fokus untuk ngebalancing diri, fokus untuk introspeksi, fokus untuk melihat masa depan. Jadi dia benar-benar kayak pingin fokusin apa yang dia punya saat ini gitu. Dia nggak mau melihat masa lalu lagi. Dia pingin fokus pada pencapaian yang terjadi gitu. Kalau misalkan dia menginginkan kamu, iya, aku ngerasa di sini kalian akan bertemu dengan orang baru, dan dia adalah orang baru itu. Mungkin kalian akan bertemu dalam pekerjaan, karir. Ya, ada Four of Autumn yang ngomongin tentang di sini ya, ngomongin tentang kalian akan ngebangun karir. Jadi gini, kalian dipertemukan dalam lingkup pekerjaan, terus awalnya kalian cuma jadi teman bisnis. Nah, dari mulai awalnya teman bisnis, terus tiba-tiba ada perasaan yang timbul. Jadi saat ini kondisi dia adalah dia lagi fokus pada dirinya sendiri gitu ya. Aku rasa kalau orang baru mungkin kalian memang udah kenal, cuman literally kayak nggak ada komunikasi yang intim gitu. Tapi akan ada komunikasi yang akan membawa hubungan kamu sama dia. Aku ngerasa nih, di sini yang aku lihat adalah dia jatuh cinta sama kamu. Tapi saat ini kondisi dia memang lagi pingin stabil.
pingin fokus pada apa yang dia cari. Ngomongin The High Priestess, dia lagi bener-bener pingin mencari misi jiwa dia. Ya, mungkin dia adalah orang yang fokus pada spiritual. Kalau aku lihat, dia suka banget yang namanya spiritual, dan dia adalah orang yang memang suka ibadah gitu loh. Ya, makanya dia mencari misi jiwa gitu, sambil menetapkan hatinya apakah memang kamu adalah orang yang tepat atau enggak gitu. Menarik. Oke. Kita ambil dari kartunya, aku mau mencari tentang Six of Pentacles. Ya, benar, kamu akan bertemu sama dia dalam lingkup pekerjaan, definisi karir ya, literally di sini. Dan dia menginginkan kamu karena aku ngerasa dia melihat kamu orang yang udah stabil. Dan di sini sih ya, ngomongin tentang Pentacle, entah kamu atau dia yang berzodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya. Kalau ngomongin soal materi, cuman di sini aku nggak mentingin itunya. Yang penting di sini bagaimana kalian bisa sama-sama seimbang, balancing gitu. Ya, dia menginginkan kamu. Ada Four of Pentacles. Aku ngerasa dalam hubungan ini kamu sama dia emang dituntut untuk banyak menabung. Kenapa? Karena ya, karena di sini kalian akan melakukan perjalanan. Aku nggak tahu perjalanan apa, tapi kayak perjalanan bisnis atau mungkin honeymoon. Iya, aku ngerasa ada perjalanan di mana kalian akan melakukan trip. Menarik. Knight of Swords, ya. Dia akan mulai berjalan ke arah diri kamu, ya. Karena sepertinya memang dia sudah yakin sama pilihannya. Yakin kalau emang kamu adalah orang yang dia cari selama ini gitu. Dia udah mencari kamu lama ya. Kalau ngomongin soal serius, of course dia serius. Bahkan dia pingin punya kestabilan, pingin punya keharmonisan sama kamu gitu. Tinggal kamu sama dia sama-sama saling support, sama-sama saling mengerti dan paham gitu. Oke, so kalau ditanya apakah dia menginginkan kamu, iya, dia sangat menginginkan kamu. Karena aku ngerasa di sini udah ada kestabilan umur kalian sudah siap dan udah matang juga. Jadi tinggal melangkah aja sih sebenarnya. Cuman kalian emang masih agak ragu-ragu gitu. Oke, thank you guys. File 1 mungkin itu aja. Semoga bisa menjadi manfaat buat kalian, dan cobalah lebih banyak merenung ya, karena sepertinya di sini kamu juga harus belajar menahan ego kamu, belajar untuk lebih melihat ke sekeliling kamu gitu. Jangan terlalu expect too much juga gitu. Tapi di sini kamu harus banyak lebih mengontrol emosi, perasaan, banyak mengontrol rasa juga, dan lebih banyak pendekatan kepada Tuhan. Oke? Aku rasa cukup untuk file nomor 1. Oke, kita lanjut untuk file 2 ya guys, and see you guys next video. Bye bye. Oke, kita lanjut buat file nomor 2. So, di sini kita dapat apa dari tarot fairy-nya? Ada King of Swords. A romantic partner you can trust. Excellent advice that comes from the heart. Getting involved in cultural or creativity endeavor. Oke, jadi gini ceritanya. Kamu sama dia memang satu circle, satu pertemanan gitu ya. Kalian awalnya PDKT teman-teman biasa gitu, teman main, teman have fun, teman seru-seruan. Tapi semakin kesini dia ngerasa emang ada something di diri kamu maupun di diri dia gitu. Ada rasa yang different gitu. Dia ngerasa emang ada kenyamanan dalam hubungan kamu sama dia gitu ya. Walaupun dia sendiri tuh kayak
I'm not sure gitu, kayak berusaha untuk ngedenial perasaannya gitu ya. Aku ngerasa memang sepertinya dia mulai ragu untuk dekat sama kamu. Kenapa? Karena mungkin kamu tidak pernah melihat dia gitu ya. Ada King of Winter, get advice from someone professional and objective, public speaking on emotional relationship. Oke, jadi kamu harus bertanya kepada orang yang tepat. Nah, mungkin kamu bisa curhat nih sama teman-teman kamu, atau kamu ke tarot reader ya. Kalau membutuhkan, silahkan ke tarot reader favorit kalian, atau mungkin kalian mau personal reading gitu ya, bisa kontak di bawah. Jadi di sini kalau mau lihat, kayaknya sepertinya dia memang suka sama kamu. Tapi kenapa? Aku ada lihat jaga jarak di sini. Kenapa? Karena dia ngerasa belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Pertama, kedua, dia belum bisa menjadi orang yang kamu inginkan dalam segi karir. Dia belum bisa mapan, jadinya dia masih mau main-main gitu loh. Jadinya mungkin untuk serius dia belum bisa komitmen, sedangkan kamu mencari orang yang bisa diajak komitmen dan dia belum bisa gitu. Ada Seven of Winter, there's a better choice, not saying things clearly, running away from the truth. Oke. Ya, dia berusaha untuk lari sih dari kenyataan kalau emang sebenarnya perasaannya dia kamu tuh sangat tulus, sangat sayang. Bahkan bisa dibilang dia benar-benar kayak pingin banget memiliki kamu di dalam hidupnya. Cuman yang saya lihat juga dia berusaha menghindar. Dia juga berusaha untuk memendam rasanya tuh dipendam banget, karena ya somehow emang sepertinya dia nggak pingin orang lain tuh tahu tentang perasaannya dia ke kamu gitu. Oke, ada death, yes, ada transformasi yang dimana akhirnya dia sadar kayaknya memiliki kamu itu berat. Walaupun dia menginginkan kamu banget, tapi sepertinya menginginkan kamu tuh berat. Dia mikir gitu, ada feeling yang gak bisa dia sembunyikan lagi gitu. Apa ya, kayak ibarat kata dia tuh sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa mau usaha gitu. Nah, salah sebenarnya, cuman mau gimana gitu loh, karena sepertinya emang semesta belum mengizinkan kalian untuk bersatu. Frekuensi kalian masih belum ada. Dia harus butuh transformasi, harus punya usaha yang baik gitu. Kalau dia berdoa terus tapi dia nggak sambil kerja, nggak sambil usaha, gimana Tuhan mau ngasih gitu loh, intinya gitu. Jadi makanya dia jaga jarak karena emang kayak dia nggak yakin gitu. Ada Queen of Swords ya, yang dimana dia kayak emang pakai logika banget. Dia berusaha untuk ngestabilin dirinya pakai logika. Dia nggak pingin orang-orang tuh tahu tentang perasaannya, tentang kesedihannya. Well sih, dia bisa dari Aries, Aquarius, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer. Dia punya hati yang besar kok. Di sini ada Five of Cups. Ya, dia berusaha lebih banyak menyendiri, ya, menghilang dari segala macam orang. Intinya dia kayak nggak mau nunjukin tentang perasaannya sih, berusaha untuk nggak memberitahukan perasaannya dia ke kamu. Bahkan ya, kalau diajak ketemuan aja mungkin dia berusaha menghindar gitu ya. Sepertinya orang ini kayak emang lagi pingin sendiri, tapi dia kadang suka nge-stalking kamu, intinya suka ngeliatin kamu, suka perhatiin kamu dari jauh gitu. Dia masih kayak nge-stalking, ngeliatin kamu gitu. Tapi balik lagi, emang dia nggak bisa mengutarakan karena emang kayak dia masih belum worth it buat kamu gitu. Dia sadar diri sih, orang yang cukup sadar diri, dan dia tahu kalau misalkan sama kamu itu resikonya gede. Aku nggak tahu pikirannya dia, aku nggak ngerti pikirannya dia, tapi ada momen dimana dia bilang ini tuh beresiko kalau sama kamu. Cukup apa ya, orangnya cukup logika banget, tapi menghancurkan perasaan sendiri gitu loh. Kayak ibarat kata gini, dia tuh pingin, tapi dia kayak
ya udahlah pasrah, nggak mau usaha gitu loh. Padahal cewek tuh ya, padahal nggak ngomongin cewek doang, padahal seseorang tuh pinginnya diperjuangkan gitu loh. Tapi kalau dia enggak, dia kayak nggak memperjuangkan kamu gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk file nomor 2. Kamu harus banyak bersabar dari hubungan ini ya, jaga kestabilan aja. Yang penting kamu tetap kayak ajak kontak terus, komunikasi lancar, karena itu buat menambah percaya diri dia gitu loh. Dia cukup pesimis gitu. Oke, thank you file 2, semoga ini resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. And see you guys in next video. Assalamualaikum. Oke, ini yang file 3. Kita lihat dulu dari kartunya. Ada Princess of Autumn. Studious, responsible, cheerful, mischievous. Oke, happy news about your career. Oke, jadi gini, apakah dia menginginkan kamu? Kalau aku lihat di sini, iya, dia menginginkan, tapi dia memang masih memikirkan karir, ya. Dia jujur ya, ngerasa kamu itu adalah jodoh dia. Ya, be grateful, you have much to celebrate, deep feeling of peace and happiness, a contented personal life. Jadi gini, dia tuh ngelihat kamu adalah jodohnya dia, pasangannya dia, tapi dia tuh nggak mau maju gitu loh. Kenapa? Karena emang dia lagi butuh kestabilan. Jadi kalau misalkan dia, ya kalau teman-teman tanya apakah dia adalah orang yang kamu tunggu atau mungkin dia menginginkan diri kamu, iya, dia sangat menginginkan kamu. Bahkan sampai sekarang tuh dia sendiri aja masih sering mikirin kamu, masih sering mimpiin kamu. Ini about mantan ya. Kalau aku lihat di file nomor 3 kebanyakan ya, mantan kamu pingin kembali sih sebenarnya, cuman dia masih belum punya keyakinan, belum cukup nyali ya, cukup nyalinya belum kuat buat pendekatan yang lebih dalam sama kamu. Yes, Queen of Spring, believe in yourself, wonderful people want to help you, maintain a balance between work and home life ya. Jadi di sini tugasmu adalah kamu bawa santai aja ya. Fokus pada diri kamu. Kalau emang dia masih belum bisa maju sekarang ya jangan dipaksain gitu, karena dia sendiri emang masih ngestabilin diri gitu. Mantan kamu tuh sebenarnya emang masih ada rasa, cuman dia berusaha nge-keep perasaannya itu. Dia berusaha untuk nggak suka, pura-pura nggak suka, tapi dia dalam hatinya, aduh gue sayang banget sama dia, aduh pengen nikahin dia, tapi gue masih harus fokus karir nih gitu ya. Walaupun dia sendiri tahu ya, kadang cinta itu memang butuh pengorbanan. Dia juga sebenarnya takut kalau misalkan kamu udah dikejar orang gitu, cuman ya saat ini dia masih harus fokus pada finansial gitu. Let's see, di sini ada Ten of Swords. Ya, dia ngerasa udah jatuh ya dulu. Dia ngerasa salah kalau misalkan dia mutusin kamu, atau dulu tuh pernah buat salah sama kamu yang pada akhirnya hubungan kalian harus berakhir. Dia tuh ngerasa sakit hati banget. Itu penyesalan dalam hidup dia gitu. Bahkan di sini dia bener-bener kayak berusaha untuk menutup perasaannya, lebih fokus ke karir. Ya, karena emang sebenarnya dia tuh masih punya perasaan yang besar terhadap kamu. Cinta dia tuh ke kamu tuh luar biasa banget. Ya, makanya dia berusaha untuk fokus karir. Bahkan sebenarnya aku lihat dia tuh juga banyak yang deketin, nggak cuman beberapa orang doang. Tapi entah kenapa dia lebih berusaha untuk ya udah jalanin aja sebagai teman gitu. Aku sambil minum ya. Dia kayak berusaha untuk menghilang dari orang-orang yang lagi pengen deketin dia, atau mungkin dia berusaha kabur dari orang-orang yang cuman mau hubungan having fun sama dia. Karena sepertinya dia udah tahu nih kalau misalkan jodoh gue itu siapa gitu. Two of Pentacles. Ya, sempat ragu dia kalau misalkan dia pernah nolak orang di sini. Dia tuh sempat ragu pernah nolak orang. Tapi ketika dia berjalan, dia semakin yakin dia nungguin kamu gitu. Entah kamu sadar atau enggak, tapi selama ini dia berusaha untuk
ngeliatin kamu dari jauh, ngelindungin kamu dari jauh, sebenarnya karena emang dia pingin nyari waktu yang pas, momen yang pas buat dekat sama kamu. Cuman balik lagi, dia belum ada keberanian gitu, belum ada waktu yang memang pas buat kamu sama dia tuh ketemu lagi dan ngobrol gitu. Ya saat ini memang kondisinya kan kalian mungkin lagi kayak sibuk satu sama lain ya, dan mungkin kalian banyak yang work from home atau ya banyak yang LDR juga. Tapi aku ngerasa dia masih tetap yakin kalau misalkan you are the one for him atau her gitu. Dia tetap yakin walaupun dia sempat bingung awalnya. Kok bisa ya gue sampai segininya, kok gue sampai serasa cinta banget gitu. Cuman saat ini kondisinya adalah jeng. Dia ngerasa kamu udah ada yang deketin gitu, jadi dia berusaha mundur. Ya cobalah kamu untuk connect lagi ke orang ini kalau kamu masih cinta. Tapi kalau kamu udah gak cinta, ya kamu harus mundur gitu, jalanin hidup kamu. Soalnya aku rasa dia juga pingin give up tapi pingin maju gitu loh. Pingin give up tapi pingin maju mundur gitu orangnya. Suka bingung sama diri sendiri juga ada akhirnya. Jadi kalau misalkan kamu emang masih menginginkan dia, cobalah untuk mulai komunikasi duluan. Tunjukkan kalau kamu masih interest sama dia gitu. Gitu aja sih pesan aku yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa berguna sama teman-teman. Kalau nggak resonate, maaf, berarti bukan energi kamu. Thank you so much for watching this video. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak Alfa aja. Nomornya udah ada di deskripsi. And thank you guys. Hope you enjoy this reading. See you guys next video. Bye bye.